Ajai benar lalu benar
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian umat untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Kristus Raja, 24 November 2024, yang ditayangkan melalui YKB TV, diselenggarakan oleh GKI Tubagus Angke, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Walaupun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan sedang menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Sang Raja. Dengan berdiri kita nyatakan kemuliaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja merupakan hari Minggu terakhir dalam siklus 1 tahun gerejawi. Dalam minggu ini kita diajak untuk memeriksa kembali langkah kehidupan kita sepanjang 1 tahun belakangan yang telah kita lalui. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah Kristus menjadi raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah sepenuhnya mempercayakan mimpi kita, harapan kita pada Tuhan? Walau kita tahu, nyatanya tidak semua berjalan sesuai dengan yang kita bayangkan.
Tapi apakah kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita sudah bersedia mengikuti setiap petunjuk Tuhan yang menuntun setiap kita untuk bisa menapaki kehidupan yang sulit dan penuh tantangan ini? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau menjadi Raja yang memimpin kehidupan kami. Kuasamu sungguh tak tergoyah, melampaui segala kekuatan, akal, dan pikiran kami. Namun kami terkadang sok tahu pada jalan hidup yang harus ditempuh. Ketika kami merasa situasi hidup tak menentu, kami meninggalkan Engkau, kami menjauh dari Engkau. Padahal Engkau Allah telah memberikan pandu agar kami tidak terjatuh. Ampunilah kami ya Allah, atas segala dosa yang telah kami lakukan. Tolonglah kami untuk kembali ke jalan-Mu dan turut serta di dalam kerajaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku.
Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dia nobatkanlah. Ya, sungguh layak memuji Kristus Sang Raja selama-lamanya. Kuasa dan namanya memang sungguh besar. Kita pun tak akan gentar untuk memberitakannya.
kuasanya berbeda dengan dunia. Karena kuasa dan kebesarannya, Ia mau merendahkan dan bahkan masuk ke dalam hati untuk menyentuh setiap kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Tiada berubah.
Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, untuk kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab kami tahu perjalanan hidup kami tidak mudah. Dan dalam perjalanan tidak mudah itu kami selalu diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tentang penyertaan Tuhan kepada kami yang memegang teguh segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya dalam hikmat Tuhan kami boleh membaca, merenungkan. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini agar sesuai dan seturut dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Kami menyerahkan waktu yang kami punya ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dan kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan
dahsyat, suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Bacaan kedua dari surat Wahyu, pasal 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudah, mari kita bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, Yohanes pasal 18 ayat ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sudah, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Dan ini adalah puncak dari seluruh lingkaran tahun liturgi kita. Maka itu saudara, dalam Minggu Kristus Raja ini kita akan sama-sama memahami bagian ayat yang berisi pengakuan eksplisit dari mulut Yesus yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ia adalah Raja yang memiliki kerajaan. Nah saudara, hal ini dinyatakan saat ia diadili oleh Pontius Pilatus. Dalam bacaan kita tadi Injil Yohanes 18 ayat 36, saudara, Yesus memberi jawaban, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, saudara, memahami kemesiasan Yesus selaku Raja, pada hakikatnya saudara dinyatakan karena ia dalam perkataan tadi memiliki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Yesus adalah manusia, sekaligus Sang Sabda Allah sendiri yang sehakikat dengan Allah. Karena itu saudara, ketika Pilatus bertanya apakah Yesus adalah Raja, maka menarik di situ jawaban Yesus adalah, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja." Dan Yesus mengatakan, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kedatangannya sebagai Raja ke dunia memang memiliki misi untuk memberitakan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Maka tadi saudara, dalam pernyataan "untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini merupakan sebuah penegasan saudara, bahwa Yesus memiliki misi khusus, sehingga ia berinkarnasi, dia berkarya, dia wafat, dia bangkit untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita. Karena itu saudara, dapat dikatakan pula bahwa melalui inkarnasinya, Yesus sebagai Raja dalam kerajaan Allah menyamar sebagai manusia. Namun saudara, di pihak lain dalam keberadaannya sebagai manusia itu, manifestasi kuasa ilahinya dalam seluruh perkataan dan perbuatannya tidak dapat disembunyikan. Perkataannya penuh kuasa, sebagaimana Allah sendiri bersabda, sehingga apa yang dia ucapkan menjadi ada. Saudara, sampai saat ini kita dapat melihat bagaimana pengajaran Yesus itu melampaui seluruh pemikiran para filsuf yang ada. Perkataan Yesus itu menginspirasi manusia dari zaman ke zaman untuk melakukan karya yang spektakuler. Perkataan Yesus itu juga memberi landasan etis moral yang abadi saudara dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan di dalam namanya tersedia pengharapan, pengampunan, dan pemulihan dari kuasa dosa. Maka itu saudara, kalau kita mencermati pengajaran Yesus, maka tidak mengherankan Yesus begitu intens mengajarkan tentang kerajaan Allah. Misalnya saudara, kalau saudara membaca Injil Matius, lalu saudara cari kata kerajaan Allah, itu akan saudara menemukan digunakan sebanyak 32 kali. Nanti setelah ibadah ini saudara coba lihat Injil Matius, lalu setiap kata kerajaan Allah saudara hitung, saudara, 32 kali. Sedangkan di seluruh perjanjian baru itu ada sebanyak 162 kali Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Maka saudara, pengajaran dan karya-karya mujizat yang dilakukan Yesus sesungguhnya dia menghadirkan realitas kerajaan Allah, yaitu sebuah pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia yang didasari oleh cinta kasih, pengampunan, pemulihan, penyembuhan, kebijaksanaan ilahi, penebusan, dan juga di dalamnya ada penyelamatan. Tepatnya saudara, realitas kerajaan Allah itu dimanifestasikan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan Yesus, mulai dari kelahirannya, karya-karya mujizatnya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga.
Dan melalui seluruh hidup dan karya Yesus, di situ saudara kita melihat umat mengalami bagaimana Allah hadir dalam kuasa kasih-Nya yang memulihkan, mengampuni, menebus, dan mendamaikan itu. Maka itu saudara, kalau saudara membuka misalnya dalam Injil Lukas 11 ayat 20. Di sana Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nah, saudara, dalam konteks ini terdapat dua kata utama yang terjalin dengan sangat menarik di situ, yaitu kata aku dan kata kerajaan Allah. Kata aku itu menunjuk pada diri Yesus sebagai subjek yang menentukan sebagai penghadir kerajaan Allah itu. Dan hal itu saudara dinyatakan melalui tindakannya mengusir setan. Maka di sini boleh disimpulkan saudara, di dalam dan melalui Yesus, kerajaan Allah itu hadir secara faktual dan juga dialami oleh manusia. Kerajaan Allah atau pemerintahan Allah, saudara, selain dinyatakan dalam diri sosok pribadi Yesus selaku Sang Raja yang memiliki otoritas, kuasa rajawi dalam perkataan atau perbuatannya, juga memiliki di sana peraturan undang-undang kerajaan Allah. Ada hukum-hukum yang mestinya dituruti dalam pemerintahan itu. Sebagaimana saudara umat Israel juga punya undang-undang, punya hukum-hukum Allah yang disebut dengan Taurat. Maka di dalam dan melalui Yesus sebagai penghadir kerajaan Allah, di sana juga ada aturan ilahi. Nah, kalau saudara mau membaca apakah aturan atau hukum, undang-undang, pemerintahan kerajaan Allah itu, semuanya tercantum saudara dalam Matius 5 sampai Matius 7 yang dikenal dengan judul khotbah Yesus di atas bukit. Sangat menarik saudara, bahwa hukum atau undang-undang kerajaan Allah tersebut menempatkan, kalau saudara baca, saudara akan sampai pada titik spiritualitas. Yesus menempatkan spiritualitas itu di atas atau daripada sekedar ritualitas. Maka itu saudara, aspek spiritualitas ini adalah sikap batin manusia di hadapan Allah. Dan ini bersifat tersembunyi, tetapi ini sebagai alat ukur apakah kita memiliki hati yang tulus dan hati yang murni. Sebaliknya saudara, kalau ritualitas ini merupakan ekspresi manusia yang dinyatakan melalui ibadah sehingga dapat dilihat secara lahiriah. Ritualitas saudara tanpa spiritualitas dalam undang-undang kerajaan Allah ini tidak akan berkenan, tidak bernilai, dan bisa menjadi hanya sekedar sebuah kemunafikan. Seperti yang Yesus contohkan dalam pengajarannya itu kepada para orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara. Yesus justru menyoroti spiritualitas, yaitu sikap batin manusia untuk dinilai, diwaspadai, dan terus dimurnikan. Sebab dari batin dan hati ini saudara bisa lahir berbagai dosa dan hawa nafsu. Maka saudara, dari ulasan-ulasan tersebut bisa terlihat bahwa Yesus memang memenuhi syarat disebut sebagai Raja. Tema hari ini saudara adalah Kristus, Raja di atas segala Raja. Yesus yang pertama adalah Sang Firman Allah sendiri. Sehingga ia memiliki kuasa atau otoritas ilahi. Sehingga apa yang ia ucapkan atau katakan itu akan menjadi atau terjadi. Yang kedua saudara, secara eksplisit Yesus menyatakan bahwa ia memiliki kerajaan. Dan di situ dikatakan kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Maka saudara, melalui hidup dan segala perbuatannya, di situ tadi kita melihat Yesus menghadirkan pemerintahan Allah yang didasarkan pada kasih, keadilan, perdamaian, dan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Dan yang ketiga saudara, pemerintahan Allah yang ia nyatakan diatur dalam peraturan atau undang-undang yang menempatkan spiritualitas, yaitu sikap batin manusia itu di hadapan Allah dan sesamanya. Karena itu saudara, kalau kita mengakui Kristus adalah Raja di atas segala Raja, maka Yesus sebagai Raja memanggil setiap orang datang untuk mengikut Dia. Dengan tegas saudara, Yesus berkata bahwa ia adalah, misalnya dalam Yohanes 14 ayat 6, jalan, kebenaran, dan hidup. Maka saudara, kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, manusia membutuhkan anugerah
dan karya penebusannya. Sikap menolak dan tidak percaya pada Kristus, itu artinya juga kita menolak anugerah kerajaan Allah. Sebaliknya saudara, kalau kita punya sikap percaya dengan mengikuti Yesus, berarti kita sebagai umat akan dihisapkan sebagai warga kerajaannya, yaitu menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara, kalau kita memahami apa sih kerajaan Allah, apakah sudah ada atau belum ada? Dalam penjelasan tadi, saudara, kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah ada dan kelak akan datang. Dalam konteks eskaton saudara ya, akhir zaman, zaman akhir, eskatologi. Maka kita memahami kerajaan Allah itu sudah dan kelak akan datang kembali dalam diri Yesus. Yesus sang eskaton itu hadir saudara dalam sejarah umat manusia di masa kini untuk membawanya ke proses perwujudannya. Karena itu saudara, iman dan anugerah penebusannya dalam kehidupan umat manusia di masa saat ini sangat menentukan. Sebab akan menjadi dasar penilaian atau syarat saat kita semua menghadap tahta pengadilan Allah. Itu sebabnya saudara, umat manusia sejak kedatangannya yang pertama hidup dalam masa transisi menyongsong kedatangannya yang kedua. Kita ada dalam dua kedatangan. Kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus kembali. Dan di masa transisi inilah saudara, setiap orang harus hidup benar di hadapan Kristus sebagai warga kerajaan Allah. Masa transisi merupakan waktu peziarahan yang seharusnya keluar dari dunia gelap menuju pada kerajaan Allah. Dan peziarahan umat percaya ini sejatinya seperti pengalaman saudara umat Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian Kanaan, dan mereka menjalaninya dengan melewati padang gurun. Peziarahan yang tidak mudah. Tetapi dalam peziarahan itu kita tahu Allah beserta dengan kita. Allah menjaga kita. Maka itu saudara, jabatan Yesus sebagai Raja juga pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ucapan Yesus bahwa ia akan datang sebagai Raja dalam kemuliaan untuk menghakimi memiliki kaitan erat saudara. Dengan misalnya bacaan kita hari ini, kesaksian Nabi Daniel. Dalam Daniel 7 tadi ayat 13-14 katakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Nah saudara, menurut penglihatan Nabi Daniel, ia melihat sosok seperti anak manusia menghadap Allah. Lalu anak manusia itu diberi kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan dinyatakan tadi sebagai Raja. Maka saudara, hakikat kerajaan anak manusia itu kekal. Pada saat Yesus diadili oleh Pontius Pilatus tadi, ia berkata, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kalau saudara coba melihat dalam misalnya Matius, bandingkan dengan Matius 26 ayat 64. Nah sudah sangat jelaslah dan sangat eksplisit bahwa Yesus secara sengaja menggunakan nubuat Nabi Daniel terhadap dirinya. Karena itu saudara, tidak mengherankan Yesus secara intensif menggunakan predikat anak manusia kepada dirinya. Kita dapat menjumpai saudara gelar Yesus sebagai anak manusia kalau dihitung sebanyak 81 kali. Ujian yang paling menentukan kualitas Yesus selaku Raja adalah kalau kita lihat dalam Alkitab kita melalui peristiwa salib. Kristus sang Raja dihadirkan secara paradoks dalam peristiwa salib. Tempat seorang raja adalah tahtanya. Peninggian seorang raja terjadi saat ia duduk di atas tahta dengan mengenakan mahkotanya. Tetapi dalam firman Tuhan Alkitab saudara, kalau saudara
membaca dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di sana mempersaksikan Yesus Sang Firman, Raja segala raja justru ditinggikan melalui peristiwa penyaliban di Bukit Golgota dengan menggunakan mahkota duri. Paradoksnya saudara adalah bagaimana mungkin seorang raja di atas segala raja justru saat itu ia disalibkan. Dan hukuman salib itu justru dianggap sebagai peristiwa peninggian. Maka saudara, arti peninggian dalam konteks ini mau menunjukkan keagungan, menunjukkan kemuliaan yang sejati. Tetapi seorang yang berkarakter atau memiliki kepribadian yang mulia itu terlihat justru saat ia mengalami penderitaan. Sebab saat ia mengalami penolakan, caci maki, penghinaan, itu akan memperlihatkan watak asli atau kepribadian yang sesungguhnya. Maka apabila ia menunjukkan kemarahan, saudara, kebencian, dan ungkapan berupa kata-kata yang buruk, ini akan memperlihatkan kepribadian yang tidak berkualitas. Sebaliknya saudara, kalau kita melihat peristiwa di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang tidak terperikan itu, Yesus justru menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang membencinya, kepada musuh-musuhnya. Maka itu saudara, melalui perayaan Minggu Kristus Raja kali ini, kita sebagai gereja menyatakan dan merayakan jabatan dan kemuliaan Yesus selaku Raja di atas segala raja. Namun saudara, sesungguhnya seharusnya setiap waktu umat manusia menyadari bahwa penguasa langit dan bumi ini adalah Yesus Kristus. Eksistensi Yesus selaku Sang Firman Allah yang kekal, wibawa dan kuasa ilahinya, serta undang-undang kerajaan Allah yang dilandasi oleh kasih dan keadilan, seharusnya tidak ada alasan bagi kita meragukan tentang siapa Yesus sebenarnya sebagai Raja di atas segala raja. Dan apalagi saudara, Yesus telah dinubuatkan sebelumnya. Maka itu di tengah penderitaan dan wafatnya, Yesus menunjukkan martabat yang begitu mulia dengan mengampuni para musuhnya. Maka itu kalau kita mengaku saudara Yesus adalah Raja dan kita percaya kepadanya dan menganggap diri kita sebagai warga kerajaan Allah, karena itu saudara, kita semua diundang datang kepada Kristus dan juga ikut serta dalam karya Kristus bagi dunia ini. Maka memang pertanyaan pentingnya saudara seperti yang tadi dinyatakan dalam liturgi pembuka. Apakah kita sudah menempatkan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita? Yang kedua saudara, sudahkah kita melakukan tindakan yang mendatangkan kasih, damai, sejahtera, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, pengampunan, sebagaimana Kristus tunjukkan sebagai Raja yang menghadirkan kerajaan Allah itu? Nah, apakah itu sudah dihidupi oleh kita sebagai warga kerajaan Allah yang juga tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Sang Raja? Maka itu saudara, penting bagi kita membangun spiritualitas dibandingkan ritualitas kita semata dalam ibadah kita. Minggu Kristus Raja sudah mengingatkan kembali tentang siapa Kristus bagi kita. Kalau kita mengakui Dia adalah Raja di atas segala raja, dan kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah, maka kita diundang untuk berkarya bersama dengan Tuhan, untuk menghadirkan yang tadi itu saudara, kasih, damai sejahtera, keadilan, kesetaraan, pengampunan, untuk menghadirkan kerajaan Allah itu sampai penggenapannya tiba ketika Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim bagi kita. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Amin. Umat yang terkasih, saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya
makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus. Kau menyerahkan dirimu, menanggung siksa dan celah, mati dan bangkit bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya kepadamu, Roh Kudus penolongku, yang memberi inspirasi, menjadikan suara hati, membimbing setiap hari. Ku berbakti kepadamu di dalam gerejamu, dan melayani sesama di dalam kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya. Mari kita masuk dalam ritus pengenangan. Umat yang terkasih, setiap tahunnya gereja-gereja di dunia memiliki sebuah tradisi untuk mengenang orang-orang yang telah pergi mendahului kita ke pangkuan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang satu, pengenangan ini biasanya dilakukan secara komunal dalam sebuah ibadah minggu di jemaat masing-masing. Sebagai hari terakhir dalam 1 tahun kalender liturgi, Minggu Kristus saja menjadi salah satu waktu bagi gereja mengenang mereka yang telah pergi selama 1 tahun. Pengenangan ini menjadi penghayatan gereja terhadap kedaulatan Allah yang berkuasa atas kehidupan maupun kematian setiap orang percaya. Dan sekaligus keyakinan kita akan pengharapan yang terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yohanes 5 ayat 25. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Maka itu, melalui tradisi pengenangan, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja pun dapat mensyukuri setiap pekerjaan Tuhan yang hadir semasa orang-orang yang kita kasihi masih hidup dan meninggalkan teladan dalam iman bagi setiap kita yang masih berada di dunia ini. Hari ini saudara, kita mengenang para pendeta GKI yang telah meninggalkan kita sejak 26 November 2023 hingga 23 November
2024. Yang pertama almarhum Bapak Joseph Go Tiong Ham, almarhum Pendeta Emeritus Mariam Kurniawati, yang ketiga almarhum Pendeta Emeritus Andar Ismail, yang keempat almarhum Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, dan yang kelima almarhum Pendeta Emeritus Toto Subianto Hadi Usodo. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa bagi setiap ciptaan, baik yang hidup maupun yang mati, saat ini kami mengagungkan-Mu oleh karena kasih pada setiap anak-anak-Mu yang telah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas kesaksian hidup mereka yang hingga akhir hayatnya terus menjunjung Kristus sebagai juru selamat dan sekarang telah bersama-Mu dalam kerajaan-Mu. Dan mampukan kami untuk melanjutkan hidup di dunia dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh, agar kami yang hidup pun dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu dan mewujudkannya di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena jemaat di sorga mulia yang telah bersaksi dalam dunia, nama-Mu Yesus dimuliakanlah. Haleluya, haleluya. Kaulah tempat mereka berteduh, Kaulah panglima laskar yang kudus, Engkau terang di malam yang sendu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami juga beriman bagai umat-Mu yang telah menang demi mahkota jaya cemerlang. Haleluya, Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan kami bersyukur karena penebusan-Mu, kami menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Maka sebagai warga kerajaan Allah kami seharusnya menuruti undang-undang, peraturan yang telah Engkau tetapkan dan ajarkan kepada kami. Dan kami bersyukur kami juga dilibatkan untuk terus menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa bagi seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, supaya mereka menjadi satu untuk boleh menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan pelayanan mereka. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi, bersatu hati untuk menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kesejahteraan, perdamaian di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami pergumulan atau sedang mengalami sakit penyakit.
Tuhan kiranya memeluk mereka dalam cinta Tuhan. Yang sakit kiranya memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Yang mengalami pergumulan kiranya juga diberikan jalan keluar yang baik melalui setiap cara yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami bersyukur hari ini juga kami boleh mengenang orang-orang yang sudah pergi mendahului kami. Dan biarlah kami belajar dari teladan hidup mereka. Dan meneruskan juga apa yang sudah mereka lakukan di dalam karya mereka selama mereka hidup di dalam dunia ini. Dan kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memeluk mereka dalam cinta Tuhan dan terus memberikan kekuatan penghiburan. Sehingga keluarga ini juga boleh meneruskan apa yang baik yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang telah mendahului mereka. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya mereka juga punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga segala kebijakan yang diambil semuanya mendatangkan hal yang baik bagi kami sebagai warga negara. Kami juga berdoa bagi dunia yang sedang mengalami konflik dan peperangan. Sungguh ya Allah, banyak korban yang berjatuhan karena kepentingan, karena konflik perang antar negara ini. Kiranya Tuhan juga melunakkan hati para pemimpin bangsa untuk melihat dan juga mencari jalan keluar terbaik, mengakhiri konflik-konflik yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Sang Raja Semesta. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Saudara-saudara dapat memberikan persembahannya dengan memberikan ke rekening gereja saudara masing-masing. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahal.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Layakanlah ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Agung, kami berdoa dan kami bersyukur. Saudara, letakkanlah selalu pengharapanmu pada Kristus di dalam segala musim kehidupanmu. Dialah Kristus, Raja di atas segala raja.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, menjaga dalam setiap keluar dan masukmu. Kiranya Kristus, Sang Raja Damai, menghadirkan kerajaannya di dunia dalam cinta, kasih, dan keadilan. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong, menguasai hatimu agar engkau peka pada kehendak-Nya. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.